Pernah nggak sih, kamu selesai hari panjang, lalu merasa benar-benar habis? Bukan cuma capek, tapi mental, fisik, dan emosi kayak udah dicabut semua colokannya sekaligus. Otak kamu serasa lobat parah, tapi anehnya, tidur panjang pun nggak bikin energi balik full. Pulang, yang bisa kamu lakukan cuma rebahan. Mau scroll HP, malah makin loyo. Duduk diam menatap dinding, ngerasa kayak tokoh utama di film sedih yang nggak laku di bioskop. Janji mau produktif, tahu-tahu waktu udah loncat ke jam tidur, dan kamu tetap ngerasa kosong. Kenapa sih bisa begini? Kenyataannya, rasa kelelahan itu bukan cuma soal kerjaan berat, tapi juga cara kamu transisi dan recharge. Aku dulu ngerasain persis kayak gitu, tiap hari. Sampai akhirnya aku nemuin 7 perubahan kecil yang anehnya bener-bener bikin malammu berubah total. Kalau kamu juga udah capek jadi manusia sisa, coba dengerin. Bisa jadi ini kunci, biar hidupmu nggak sekadar lewat begitu aja. Waktu kerja dari kantor dulu, perjalanan pulang sering aku benci. Macet, sumpek, ngabisin waktu. Tapi anehnya, pas kerjaan mulai lebih fleksibel dan nggak perlu pulang pergi, ada yang hilang. Ternyata, perjalanan pulang itu bukan sekadar pindah tempat. Itu waktu buat otak ngerem, matiin mode kerja, dan hidupin mode rumah. Tapi sekarang, kerja selesai, boom, tiba-tiba udah di rumah. Nggak ada transisi, nggak ada jeda buat otak adaptasi. Akhirnya, aku coba trik simple, pura-pura punya perjalanan pulang. Jalan kaki 10 menit keliling komplek tanpa HP, cuma napas dan angin. Awalnya ngerasa bego banget, kayak orang nggak ada kerjaan. Sampai tetangga mungkin mikir aku double life. Kenapa Joe keluar masuk rumah 2 kali sehari? Tapi, herannya, ritual ini ngasih sinyal ke otak. Udah, kerja selesai, saatnya jadi manusia normal lagi. Riset kecil ini bikin sisa malam terasa beda. Kayak beneran mulai babak baru. Coba deh, 10 menit aja. Nggak ada notifikasi, nggak ada urusan kantor, cuma kamu dan dirimu sendiri. Tapi, ini baru permulaan. Ada satu benda di rumah yang lebih bahaya dari kunci jawaban ujian, sofa. Sofa itu kayak black hole waktu. Kamu pikir cuma duduk sebentar, recharge, habis itu lanjut sesuatu yang produktif. Nyatanya, sebentar, berubah jadi 4 jam hilang, kamu masih pakai baju kerja, dan tiba-tiba udah hafal semua video hewan lucu di YouTube. Dulu, tiap pulang, aku langsung rebahan. Janji ke diri sendiri, istirahat bentar aja. Tapi sekali nyentuh sofa, tamat. Gabung sama furnitur, hilang waktu, dan tahu-tahu, hari udah cool habis. Jadi aku bikin aturan, sebelum duduk di sofa, lakukan satu hal yang ngingetin aku kalau aku masih hidup. Bukan robot habis kerja. Nggak perlu heboh, 5 menit stretching, putar lagu, masak camilan kecil. Intinya, break autopilot, kasih otak sinyal, hey, kamu pegang kendali malam ini. Ajaibnya, setelah itu, baru deh, rebahan beneran jadi nikmat. Nggak ada rasa bersalah, nggak lagi ngerasa waktu terbuang. Hal kecil, tapi efeknya gede banget buat recharge malammu. Musik itu punya kekuatan aneh. Satu lagu bisa bikin stres hilang, mood anjlok jadi naik, atau malam yang datar jadi penuh warna. Aku akhirnya bikin playlist After Work Me. Soundtrack untuk diri sendiri, begitu kerja selesai. Dimulai dari lagu slow, supaya badan dan pikiran transisi pelan-pelan. Lama-lama, naik ke lagu yang bikin badan pengen goyang, walau gerakan kayak flamingo salah langkah. Nggak penting dilihat orang, yang penting happy. Playlist ini jadi anchor. Habis kerja, ini waktuku. Saat playlist main, rasanya kayak dunia berhenti sejenak buat kasih ruang istirahat yang sebenarnya. Malam bukan cuma jeda dari kerja, tapi waktu buat isi ulang. Buat nikmatin momen kecil yang sering kita lupa. Tapi, gimana kalau energi terbaikmu malas habis duluan sebelum malam datang? Jujur, selama ini energi terbaikku aku kasih ke, ya, kerja. Otak paling jernih, mood paling sabar, kreativitas paling tinggi, semua habis buat tugas kantor. Begitu jam kerja selesai, sisa-sisa energi doang yang kebagian buat hal yang sebenarnya aku suka. Sampai suatu hari aku sadar. Kenapa ya? Aku kasih versi terbaikku buat sesuatu yang kalau aku resign besok, kantor juga gantiin aku kayak nggak ada apa-apa. Nyes, langsung mau kena ke hati. Mulai hari itu, aku tetap kerja baik, tapi stop jadi martir. Nggak overthinking soal email nggak penting, nggak stres sama hal kecil yang di luar kontrol, nggak merasa harus perfect terus. Ternyata, dunia nggak kiamat. Bos nggak notice, kerjaan tetap kelar. Tapi yang paling penting,
Aku punya energi sisa buat diri sendiri, buat hal-hal yang bikin hidup terasa lebih hidup. Dan kejutannya, ini nular ke mood seharian, tanpa drama. Tahu nggak, sebagian besar capek kita bukan dari kerjaan, tapi dari kebiasaan bilang iya ke semuanya. Diminta ikut acara, iya. Dapat kerjaan tambahan, iya. Teman minta bantuan, iya. Hasilnya, waktu sendiri ambiar. Dulu aku mikir bilang tidak, itu dosa besar. Nanti dibilang egois, takut orang tersinggung. Tapi ternyata ada cara sopan buat narik garis batas. Kedengarannya asik, tapi aku udah janji sama diriku sendiri buat istirahat malam ini. Next time, ya. Nggak perlu minta maaf panjang-panjang, nggak harus ngasih 1.000 alasan. Dan guess what? Orang-orang nggak marah, malah santai aja. Waktumu kembali, napasmu lega, energi buat diri sendiri mulai terkumpul lagi. Tapi kalau malam tetap dihabiskan dengan HP, tetap aja nggak recharge. Banyak yang salah kaprah, rebahan sambil scroll sosmed, ampelo, istirahat. Kenyataannya, otak justru makin lelah karena ganti satu beban, kerjaan, dengan beban lain. Notifikasi, berita, konten random yang kadang bikin cemas. Jadi aku coba ubah rutinitas. Istirahat beneran, nulis jurnal 5 menit, baca beberapa halaman buku, atau duduk diam dengan musik. Kadang, cuman rebahan di lantai liatin langit-langit sambil kosongin pikiran. Awalnya canggung, tapi lama-lama jadi favorit. Akhirnya, otak beneran istirahat, nggak perlu lari maraton setiap saat. Efeknya, malam jadi waktu buat healing, bukan sekadar ganti stres. Dulu, malamku kayak ruang tunggu antara kerja dan tidur. Selesai makan, nonton, scroll, selesai. Rasanya nggak ada yang benar-benar aku tunggu. Polos dan kosong. Akhirnya aku ubah. Tiap malam, wajib ada satu hal, kecil aja, yang aku nantiin. Bisa hobi random, coba resep baru, atau sekadar cari camilan enak. Pokoknya, ada highlight, biar malam nggak cuma jeda sebelum hari besok. Bahkan hal sepele kayak main game lawas atau nonton video lucu bisa bikin malam terasa hidup. Tawa kecil, excitement, atau sekadar rasa penasaran bikin energi positif balik. Dan kamu tahu, ini bikin malam nggak lagi sekadar menunggu besok. Waktumu setelah kerja itu berharga. Banyak orang pikir, kelelahan adalah bagian dari hidup dewasa. Padahal, kalau tiap hari kamu cuma bertahan, itu bukan hidup. Rahasia paling besar, istirahat bukan soal ngapa-ngapain, tapi soal melakukan hal yang benar-benar membantu kamu pulih. Rebahan scrolling berjam-jam itu bukan recharge, itu cuma delay, sampai kamu harus ngulang lagi siklus lelah yang sama. Coba satu perubahan ini aja, rasain bedanya. Kamu pantas benar-benar hidup.